Selanjutnya terkait perubahan pertumbuhan sel. Perubahan pertumbuhan sel ini dibagi menjadi tiga. Perubahan pertumbuhan sel dibagi menjadi tiga, ada hiperplasia, neoplasma, dan kanker. Hiperplasia ini peningkatan jumlah sel normal dalam suatu jaringan biasanya terjadi akibat rangsangan fisiologis atau patologis. Sedangkan neoplasma adalah pertumbuhan sel baru yang abnormal yang tidak terkontrol dan progresif atau berkembang gitu. Dari kecil menjadi besar gitu ya. Kemudian ada kanker. Ini adalah bentuk neoplasma ganas yang menembus jaringan, menyebar metastasis dan menyebabkan kerusakan sistemik. Kemudian kita bahas yang pertama terkait hiperplasia. Hiperplasia di sini adalah yang pertama ini adalah gambar normal sel ya, sel normal. Kemudian ini ada gambar sel yang mengalami hiperplasia. Adanya perbedaan antara sel normal dengan sel yang mengalami hiperplasia. Pada kondisi non-kanker, ditandai dengan peningkatan jumlah sel dalam suatu jaringan atau organ. Jadi ada peningkatan jumlah sel yang di sini ya 1 gitu ya menjadi 2 jaringan sel. Kemudian hiperplastik ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jaringan yang telah mengalami hiperplasia. Penyebab dari hiperplasia adalah stimulasi hormonal berlebihan atau berkepanjangan, bisa juga karena iritasi atau stres kronis. Contoh dari hiperplasia adalah hiperplasia endometrium atau penebalan lapisan rahim, gitu ya. Ini pada endometrium yang normal seperti ini. Kemudian ini adalah gambar endometrium yang mengalami hiperplasia. Hiperplasia endometrium adalah kondisi ketika endometrium atau lapisan rahim ini ya menjadi terlalu tebal. Nah, hiperplasia ini bukan kanker, tetapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kanker rahim. Hiperplasia paling sering disebabkan oleh kelebihan estrogen tanpa progesteron, gitu ya. Jadi jika ovulasi tidak terjadi, biasanya kan sudah penebalan dinding rahim, normalnya kan penebalan dinding rahim, kemudian ketika tidak ada ovulasi terjadi, dinding rahim itu luruh, gitu ya. Tapi ketika hiperplasia endometrium, dia kondisi yang tidak normal gitu ya, penebalan dinding rahim, dan tidak terjadi ovulasi. Di sini progesteron tidak akan diproduksi dan lapisan rahim tidak akan luruh. Gitu, pada kondisi tidak normal atau kondisi hiperplasia endometrium. Jadi dia tidak akan luruh meskipun tidak ada pembuahan, gitu ya. Nah, endometrium ini dapat terus tumbuh sebagai respon terhadap estrogen. Sel-sel yang membentuk lapisan tersebut dapat berkumpul dan menjadi abnormal. Biasanya hiperplasia endometrium ini lebih mungkin terjadi pada wanita dengan faktor resiko seperti usia lebih dari 35 tahun, wanita yang tidak pernah hamil gitu ya, atau usia lanjut saat menopause maupun usia dini saat menstruasi dimulai. Nah, eee, riwayat kondisi tertentu seperti diabetes mellitus, PCOS, atau penyakit kandung empedu atau penyakit tiroid itu juga bisa menjadi faktor resiko. Dan bisa juga karena kegemukan, merokok, dan adanya riwayat keluarga kanker ovarium atau keluarga yang memiliki riwayat usus besar maupun usus rahim, kanker rahim gitu ya. Kemudian ada neoplasma. Pada neoplasma ini ada banyak jenis eh, neoplasma ada 2 ya. Ada benign atau jinak gitu dan ada malignant tumor atau yang eh,
tidak jinak biasanya atau ganas, biasanya disebut dengan kanker atau tumor ganas gitu ya. Jadi secara umum, neoplasma ini dibedakan menjadi dua, ada jinak dan ganas. Biasa disebut atau dikenal sebagai kanker. Kemudian, eh, pada sel yang jinak, di sini, pertumbuhan sel abnormal biasanya tidak akan mematikan dan tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Jika ukurannya besar, nantinya dia akan bisa menekan organ vital. Kita bisa lihat ya perbedaan dari tumor jinak dan tumor ganas ya. Kalau pada tumor jinak ini ada kapsulnya gitu. Sehingga dia tidak merambat ke yang lain, tidak merusak jaringan-jaringan yang lain gitu. Tetapi ketika tumor ini membesar, dia akan bisa menekan organ-organ di sekitarnya gitu. Berbeda dengan tumor ganas, neoplasma yang ganas ya atau kanker gitu, dia tidak memiliki kapsul sehingga nantinya tuh akan lebih tumbuh secara masif, secara ini ya, cepat gitu ya, sehingga akan merusak jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, jenis tumor jinak ini ada 4 ya, ada adenoma, fibroid, hemangioma, dan lipoma. Adenoma ini adalah berkembang di jaringan epitel, biasanya lapisan tipis sel yang melapisi dan melapisi struktur seperti kelenjar dan organ. Nanti, usus besar umumnya terkena adenoma. Nah, kemudian jenis tumor jinak selanjutnya ada fibroid. Fibroid ini tumbuh dari jaringan fibrosa seperti rahim. Sekitar 20-80% wanita akan mengembangkan fibroid pada usia 50 tahun. Kemudian ada hemangioma. Hemangioma ini pertumbuhan abnormal pembuluh darah sehingga hemangioma umumnya terjadi di hati dan di bawah kulit. Nanti umumnya muncul pada anak-anak sebagai tanda lahir berwarna merah. Kemudian ada lipoma, terjadi pada jaringan lemak di mana saja yang ada pada tubuh lipoma. Biasanya lipoma ini akan berada di sekitar leher, bahu, ketiak, dan badan. Umumnya terjadi pada usia 40 sampai 60 tahun. Gitu. Sedangkan lanjut ke yang tumor atau eh, ini ya, yang ganas, pertumbuhan sel yang tidak terkendali dapat menyebar ke bagian tubuh lain atau metastasis. Nih, dia bisa menyebar ke bagian lainnya karena dia juga tidak memiliki kapsul. Kemudian jenis tumor ganas ini ada 3, ada karsinoma, sarkoma, dan blastoma. Karsinoma ini meliput contohnya ada adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa gitu ya, dan ada sarkoma, contohnya ada osteosarkoma pada tulang, kondrosarkoma pada tulang rawan, dan ada blastoma. Blastoma ini contohnya ada retinoblastoma, ini sel pekat cahaya pada retina di bagian belakang mata. Gitu. Nah, bagaimana cara mendiagnosa neoplasma? Untuk mendiagnosa neoplasma biasanya akan dilakukan biopsi atau pemeriksaan jaringan di bawah mikroskop. Jadi jaringannya akan diambil secara biopsi gitu ya. Kemudian jaringan sudah diambil itu nanti diperiksa di bawah mikroskop untuk diketahui apakah itu termasuk ke jinak ataukah ke ganas dan bagaimana penyembuhannya seperti itu.